puskesmas. Seorang pria mencuri kabel grounding di jalur kereta cepat Wush antara stasiun Padalarang dan Tegaluar. Sejumlah pekerja kereta api Daop 3 Cirebon bertarung adu kekuatan menarik kereta lokomotif. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, belasan siswa di Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat alami keracunan makanan hingga dilarikan ke puskesmas. Dinas Kesehatan pun langsung melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti keracunan massal tersebut. Pihak Puskesmas Kecamatan Kadungora bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Jawa Barat secara intensif melakukan penanganan terhadap 15 siswa SMP dan SMA yang alami keracunan massal. Dari total siswa sebanyak 649 orang yang berada di salah satu sekolah di Kecamatan Kadungora, petugas kesehatan sebelumnya telah memeriksa sebanyak 150 siswa. Namun dari jumlah tersebut, 15 orang diantaranya terpaksa harus mendapatkan perawatan medis dan dirawat di puskesmas setempat. Sementara itu terkait siswa keracunan, apakah akibat mengkonsumsi makanan program makan bergizi gratis atau bukan? Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait dan masih menunggu hasil investigasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Garut, Asep Surahman, mengatakan 15 siswa masih dirawat dan alami keluhan yang sama, yakni mual-mual, mules, muntah, dan buang air besar. Ditambahkan dia, guna memastikan awal mula keracunan, sampel makanan pun dibawa ke laboratorium di tingkat provinsi untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, kita hari ini ada Puskesmas Kadungora ya, ada kedatangan pasien dugaan keracunan makanan sebanyak 15 orang ya, berasal dari wilayah Puskesmas Salah. Cuma kita tangani di sini karena ada tempat perawatan. Kalau penyebabnya apa belum pasti? Ini kita masih diinvestigasi dari mana asal penyebabnya. Kita udah ambil sampel makanannya, ya kita akan periksa ke laboratorium yang ada di provinsi. Dua kendaraan truk bertabrakan di ruas tol Cipali, kilometer 73, wilayah Cikopo, Purwakarta. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun kerasnya benturan mengakibatkan kedua truk terguling hingga sempat menutup badan jalan. Kecelakaan yang melibatkan dua truk ini terjadi di Tol Cipali, Purwakarta, kilometer 73.800 dari arah Jakarta menuju Cirebon. Kedua truk terguling usai terjadi tabrakan hingga muatan tumpah di badan jalan. Imbasnya arus lalu lintas sempat terganggu. Adapun kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni truk pengangkut lem dan cairan bahan pembuatan sepatu dengan truk pengangkut pasir. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut bahan lem sepatu berangkat dari Tangerang menuju Jawa Timur. Kemudian saat melintas di lokasi, sopir diduga hilang kendali karena kecepatan tinggi dan muatan cairan yang tidak stabil hingga oleng ke kiri dan menabrak truk pengangkut pasir yang sedang menepi di bahu jalan. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan terguling. Pasca kecelakaan, petugas tol Cipali langsung berupaya membersihkan sisa tumpahan lem dan cairan kimia agar jalan tol kembali bisa dilintasi dengan normal. Proses evakuasi pun masih terus dilakukan petugas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi PJR Tol Cipali. Agak oleng
agak oleng ke kiri, terus di sebelah kiri ada truk dam istirahat. Itu lagi istirahat artinya? Iya, terus saya kena itu bak, lebihan bak dari kabin kan ada lebihan bak nih yang 20 cm. Katanya itu dulu. Sebuah gudang sembako di Kabupaten Sukabumi mengalami kebakaran. Kobaran api dan kepulan asap tebal menyelimuti gudang tersebut. Akibatnya hampir 90% sembako yang berada di dalam ludes terbakar. Kobaran api dan asap tebal membakar sebuah bangunan gudang sembako di Kabupaten Sukabumi. Kebakaran terjadi di Pasar Surade, Kampung Babakan Gelar, Kecamatan Surade, terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Kondisi gudang saat itu tertutup. Awal kebakaran tersebut diketahui oleh warga yang saat itu melihat kepulan asap tebal dan disusul kobaran api hingga membakar seluruh gedung. Warga pun langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung lama, sekitar 5 jam. Proses pemadaman pun terkendala karena luasnya gudang dan berada di area pasar sehingga akses jalan sempit. Pertama kali dilihat ini dari ada seorang pedagang pasar biasa di sini, Pasar Surade, melihat ada api kelihatannya gitu, dan juga listriknya mati gitu, listriknya mati. Nah, setelah itu, ternyata setelah dilihat-lihat api di dalam begitu besar dan tahu-taunya begitu yang ditelepon yang punya kios Pak Haji Adinya di sini, begitu gerbang dibuka, api langsung menyembur dengan cepat meluas. Inilah tadi pagi saya diperkirakan jam 1 menerima laporan dari warga yang datang ke pos kami, laporan Jabar 65 atau kebakaran di Pasar Surade. Dipicu itu api berawal dari arus pendek. Itu kerugian Pak sekitar berapa Pak? Kerugian diperkirakan kurang lebih dari 5 miliar. Akibat kejadian tersebut, hampir 90% barang sembako yang ada di dalam gudang ludes terbakar. Dari hitungan awal pemilik, kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, seorang pria mencuri kabel grounding di jalur kereta cepat Wush antara stasiun Padalarang dan Tegaluar. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Saudara, 2 buah toko di Pasar Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dibobol maling. Upaya pencurian tersebut dilakukan saat terjadi kebakaran besar di sebuah gudang di Pasar Surade. Uang sebesar 13 juta rupiah di toko baju Raib digondol maling. 2 buah toko di Pasar Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi dibobol maling. Aksi pencurian tersebut dilakukan saat sebuah gudang sembako di pasar tersebut mengalami kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk membobol sejumlah toko yang berada di dekat lokasi kejadian. Saat kebakaran yang menimpa sebuah gudang sembako di pasar, sejumlah pemilik toko pun berdatangan untuk memeriksa tokonya masing-masing. Namun, pintu dari 2 toko yaitu toko baju dan toko emas, pintu rolling door-nya ditemukan sudah rusak. Jarak lokasi kebakaran dengan kedua toko tersebut sekitar 50 meter. Beruntung tidak ada kehilangan di toko emas meskipun rolling door-nya sudah rusak dibobol. Namun sebuah toko baju kehilangan uang sebesar 13 juta rupiah yang disimpan di dalam toko. Ya, ada kabar dari Pasar Surade ada yang kebakaran. Saya ketakutan, panik lah intinya mah. Saya pergi ke pasar jam setengah 1 mau menyelamatkan uang saya, uang arisan lah.
Pas saya mau masuk ke toko, lori saya udah bobol. Udah yang bobol duluan? Iya, udah yang bobol duluan. Pas masuk saya cari uang, nggak ada. Uang arisan yang senilai hampir 13 juta. Sebelumnya diberitakan, sebuah gudang sembako di Pasar Surade mengalami kebakaran besar, hingga membakar 90% barang dagangannya yang mencapai kerugian hingga 5 miliar rupiah. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pria mencuri kabel grounding di jalur kereta cepat Wush antara stasiun Padalarang dan Tegaluar. Kabel yang dicuri merupakan pengaman instalasi listrik. Pencurian itu terungkap saat petugas keamanan Wush melakukan patroli di kilometer 114 plus 300 Jalan Tipar Barat, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku membawa karung yang isinya 51 potong kabel grounding ukuran 35 cm dan 3 potong kabel grounding ukuran 70 cm, serta 1 buah kunci pas dan 1 buah pisau cutter. Tindakan tersebut sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu keselamatan dan keamanan perjalanan Wush. Kabel tersebut merupakan bagian dari pagar sound barrier dan berfungsi sebagai pengaman instalasi listrik untuk menyalurkan arus petir ke tanah, sehingga dapat melindungi prasarana dan sistem operasi kereta cepat. Saat melakukan patroli rutin di kilometer 114 plus 300, petugas KCIC menemukan seorang yang mencurigakan dan membawa karung berisikan 54 potong kabel grounding serta peralatan berupa kunci pas dan juga cutter. Kabel grounding tersebut merupakan bagian dari pagar sound barrier yang berfungsi penting untuk menyalurkan arus petir ke tanah, melindungi sistem kelistrikan, serta menjaga keamanan perjalanan kereta cepat Wush. Pencurian komponen vital ini sangat berbahaya karena berpotensi mengganggu keselamatan dan operasional Wush. Kasus ini ditangani serius oleh KCIC dan pelaku sudah diserahkan ke Polsek Padalarang. Pelaku beserta barang bukti sudah dibawa oleh Polsek Padalarang untuk langkah hukum lebih lanjut. Pihak KCIC menegaskan bahwa perjalanan Wush tidak terganggu. Petugas teknis sudah melakukan perbaikan di lokasi sehingga sistem pengamanan kembali normal. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, modus seorang pria menabrakkan diri ke sebuah mobil yang terjadi di kota Cirebon viral di media sosial. Pemilik mobil memvideokan dan memperlihatkan gerak-gerik warga tersebut yang dinilai hanyalah aksi pura-pura. Polisi menangkap terduga pelaku dan menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka kasus pemerasan dan pengrusakan. Tolong nih orang nih. Tuh orang pura-pura. Pura-pura ditabrak. Apa lo? Video yang diunggah oleh akun Facebook bernama @putrixxx menyebar di grup Facebook komunitas orang Cirebon. Hanya beberapa menit, video berdurasi 28 detik ini telah dibagikan sebanyak 75.000 tayangan, 267 kali dibagikan, dan mendapat 353 komentar. Tampak dari dalam video itu, seorang pemilik mobil yang duduk di kursi depan memvideokan aksi seorang pemuda yang menggunakan kaos berwarna hitam. Awalnya pemuda itu berada di sisi kiri sambil berusaha menutup kaca mobil. Namun pemuda itu bergerak dan pindah ke bagian kanan. Lalu tiba-tiba memegang kaca spion, pura-pura terserempet mobil dan terjatuh. Kondisi mobil yang semula sedang berhenti perlahan jalan. Pemilik video pun berteriak meminta tolong warga atas peristiwa yang dialaminya. Akun tersebut juga memberikan keterangan tertulis terkait kronologi yang dialaminya. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menyampaikan pihaknya telah mengamankan 1 orang terduga pelaku hanya berselang beberapa jam dari kasus ini viral di media sosial. Terduga pelaku berinisial T yang berusia 38 tahun ini diduga hendak melakukan pemerasan dengan cara menabrakkan diri.
Tak hanya itu, terduga pelaku juga telah merusak kaca spion sisi kanan terhadap mobil tersebut. Kita menerima laporan dari masyarakat ya bahwasanya ada modus pura-pura menabrakkan diri. Ya, jadi kejadian kemarin siang itu pukul 13 di lampu merah Kesambi, tepatnya di depan lapas. Ya, saat ini untuk pelaku sudah kita amankan 1 orang. Ya, kalau kita lihat di video yang viral itu ada 1 lagi untuk temannya dari pelaku ini masih kita lakukan pengembangan. Ya, sementara hasil-hasil pemeriksaan ini masih kita kembangkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 tentang pemerasan dan pengerusakan dengan ancaman 6 tahun penjara. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah pekerja kereta api Daop 3 Cirebon bertarung adu kekuatan menarik kereta lokomotif di depo lokomotif Stasiun Kejaksan. Informasinya sesaat lagi saudara, tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, berkunjung ke Indramayu tidak lengkap jika tidak merasakan nikmatnya sate Dlamer. Warung makan milik Mimi Nini di Jalan Jangga Pantura, Indramayu, Jawa Barat. Selain rasa sate Dlamer yang nikmat dan bisa mengenyangkan perut saat lapar, harga sate Dlamernya sangat ekonomis dan terjangkau. Ya, sate Dlamer Mimi Nini. Siapa tak kenal dengan sate legendaris di Jalan Raya Jangga, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang sejak tahun 80-an hingga sekarang masih eksis dan selalu diburu pecinta sate dari kota besar di Indonesia. Sehingga kurang lengkap rasanya bagi Anda saat jalan-jalan di Kabupaten Indramayu tanpa mencicipi kuliner sate Dlamer legendaris milik Mimi Nini ini. Selain memiliki tekstur daging sate yang empuk, juga bumbu sate yang berbeda dengan yang lain. Selain sate kambing, sapi, dan ayam, warung makan sate Dlamer ini juga menyediakan sejumlah menu lainnya. Di antaranya sop daging dan empal daging kambing muda yang bisa dipesan oleh pengunjung sate Dlamer ini. Pengunjung mengaku bahwa sate Dlamer ini berbeda dengan yang lain, baik rasa daging hingga bumbu satenya. Selain rasa satenya, harga pun ekonomis dan terjangkau, sehingga cocok bagi pelancong saat melintas di jalur Pantura. Untuk rasanya dagingnya sangat empuk. Terus mungkin dari bedanya dari bumbunya ya. Kadang di warung-warung lain bumbunya beda-beda, tapi ini sudah pas dengan yang disajikan. Selain sate ada gulai, ada yang lainnya juga. Terus ada sop. Untuk rasanya gimana? Untuk rasanya sangat enak, pas juga rasanya. Pemilik mengatakan bahwa nama sate Dlamer adalah mengenang nama panggilan orang tua di saat masa mudanya. Yaitu nama dari orang tua, nama panggilan orang tua waktu kecil. Pesetan apa namanya itu? Ya kayak gitu. Jadi, sampai ya sekarang lah, nama sate Dlamer, nama dari orang tua itu, nama panggilan. Terus kalau ini jualnya menu apa aja nih? Menunya ya banyak, sate ayam, sate kambing, sate sapi, sate kulit ayam tuh, terus ayam bakar, terus empal, sop, ya. Untuk pengunjung warung makan sate legendaris Sate Dlamer Jangga Losarang Indramayu ini datang dari semua kalangan, yakni pemerintahan, politisi, dan masyarakat umum di wilayah Ciayu, Majakuning, serta kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat.
Saudara, sejumlah pekerja kereta api Daob 3 Cirebon bertarung adu kekuatan menarik kereta lokomotif di depo lokomotif Stasiun Kejaksan. Tak hanya adu kuat, pekerja pria dan wanita ini diadu kekompakannya untuk membuat kereta yang ditariknya mencapai garis finish. Lebih dari 100 pekerja pria dan wanita di kereta api, anggota komunitas, hingga sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Cirebon adu ketangkasan di depo lokomotif Stasiun Cirebon. Mereka adu kuat dan adu cepat untuk dapat menarik kereta lokomotif yang bertugas sebagai kepala atau mesin utama untuk mengantarkan penumpang. Tak main-main, kereta yang memiliki beban 108 ton ini hanya ditarik oleh 10 orang. Artinya, tiap satu peserta bertugas menarik beban sekitar 10 ton. Tak ayal, para peserta lomba tarik kereta ini tampak harus berjuang keras hingga sangat kelelahan. Tak hanya bagi pria, lomba ini juga melibatkan pekerja perempuan yang ikut menarik beban berat ini. Mereka sama-sama berjuang tanpa melihat latar belakang jenis kelamin. Marsini, manajer angkutan barang PT KAI Daob 3 Cirebon menyebut dirinya mengapresiasi panitia karena membuka kesempatan peserta perempuan. Lomba yang identik diikuti oleh pria akhirnya bisa dirasakan juga oleh perempuan. Acara yang langka ya, langka banget. Ini tarik lokomotif, bukannya tarik tambang. Tapi ini seru banget dan kita memberikan warna ya terhadap rekan-rekan. Selama ini kan laki-laki semua, kita ada perempuannya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa perempuan pun kita mampu. Jadi filosofi dari tarik lokomotif ini, lomba ini ada filosofinya. Pertama jelas kaitannya dengan kolaborasi ya, kerjasama tim. Kemudian di situ juga butuh semangat tinggi, motivasi dan pantang menyerah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi terlihat aktivitas atau pekerjaan yang berat, namun ketika dilakukan secara bersama-sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Lomba tarik kereta ini dimaksudkan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kereta Api ke-80 dan juga Hari Perhubungan Nasional. Lomba dan kerja kolaboratif ini ditunjukkan untuk memperkuat rasa kekompakan antar sesama. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.